Apa hal pertama yang biasanya diajarkan ke anak-anak bahkan sebelum mereka bisa mikir sendiri? Dari kecil, anak-anak udah dicekokin cerita tentang penciptaan, surga dan neraka, hukuman dari Tuhan, dan pahala abadi. Tapi yang lebih parah, mereka juga diajari bahwa meragukan agama itu berbahaya, bertanya tentang kebenaran agama itu dosa, dan berpikir kritis dianggap pembangkangan. Akhirnya apa yang terjadi? Pikiran berhenti bertanya, otak jadi takut sama rasa penasarannya sendiri. Penjara paling kuat adalah penjara yang gak kamu sadari tapi kamu ada di dalamnya. Dan buat banyak pikiran muda, agama jadi penjara itu. Bukan karena galak atau keras, justru karena dia lembut dan diam. Ia dibungkus dengan kebaikan. Bicaranya halus dan menenangkan. Tapi secara diam-diam, dia memprogram ulang otak anak-anak kecil untuk menerima sesuatu tanpa bukti, mengutamakan ketaatan daripada pemahaman, dan menghubungkan keraguan dengan rasa bersalah. Begitulah cara meracuni pikiran anak, bukan dengan menyakiti, tapi dengan mengendalikannya. Dan disitulah kerusakan mulai terjadi, karena kalau keyakinan ditanam sebelum kemampuan berpikir, maka pondasinya akan sulit berubah. Berapa banyak potensi manusia yang hilang karena cuci otak dogma agama ini? Anak yang mungkin bisa jadi ilmuwan hebat, malah diajari bahwa semua jawaban sudah tersedia. Anak yang penasaran tentang alam semesta, disuruh diam dan jangan nanya. Kemampuan dasar mereka untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang enggak terganggu. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena dari kecil sudah diprogram dogma agama. Keyakinan tanpa bukti jadi kebiasaan. Dan kalau kebiasaan itu ditanam sejak kecil, ia tumbuh dalam-dalam. Anak-anak tumbuh dengan takut neraka, takut bikin Tuhan marah, takut berdosa hanya karena berpikir. Anak-anak diajari bahwa baik dan buruk datang dari sebuah kitab suci. Bahwa yang baik adalah apapun yang dibilang baik di kitab suci itu. Tapi, gimana kalau kitab itu bilang poligami itu boleh? Gimana kalau kitab itu bilang perempuan itu lebih rendah? Gimana kalau kitab itu bilang Tuhan anak itu penuh kasih, tapi bapaknya suka menghukum dan menghakimi manusia? Anak-anak nyerap semua pesan itu. Mereka tumbuh dengan anggapan bahwa jadi orang baik aja nggak cukup. Kalau kamu nggak percaya, kamu dianggap jahat. Kalau kamu beda, kamu layak dihukum. Itu bukan moral, itu kontrol perilaku dan pemrograman pikiran. Hari ini masih banyak anak yang duduk di ruang kelas atau berdoa di pinggir ranjang. Begitulah cara pikiran anak dibentuk jadi pola yang mungkin bukan pilihan mereka sendiri. Mereka akan membawanya seumur hidup seperti beban doktrin. Itulah bedanya. Kita seharusnya ngajarin anak cara menilai ide, bukan sekadar menerima. Ngajarin mereka cara mengenali kebenaran, bukan takut padanya. Ngajarin mereka untuk berani mempertanyakan otoritas saat sesuatu nggak masuk akal. Itulah cara membentuk pikiran yang kuat. Pikiran anak bukan gelas kosong yang harus diisi dogma agama. Mereka adalah api yang harus dinyalakan dengan nalar logika. Dan nalar logika tidak seharusnya ditakuti, dipatuhi tanpa dimengerti, ditaati sebagai harga mati. Masa depan bukan milik mereka yang taat membabi buta. Masa depan milik mereka yang berpikir. Dan semakin dini anak-anak kita bebaskan untuk berpikir, semakin besar peluang mereka jadi orang dewasa yang mengubah dunia. Terima kasih sudah nonton. Kalau kamu suka video Ruang Refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya.